Yang ketiga, kita berlindung dari gelap apabila gulita. Sudah gelap, semakin gelap. Alhamdulillah Nana, kita berjumpa di semester 1 ini tahun ajaran 2022-2023 kelas 4 ya. Kita pertama belajar tentang memahami surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq, surat yang ke-113 di dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Falaq diturunkan setelah surat An-Nas atau Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq artinya waktu subuh. Jumlah surat Al-Falaq sebanyak 5 ayat. Disebut surat Makkiyah atau termasuk golongan Makkiyah, diturunkannya di kota Mekah, termasuk surat pendek. Jika surat panjang disebutnya Madaniyah atau Madinah. Surat Al-Falaq di dalamnya berisi tentang kita berlindung kepada waktu subuh. Yang kedua, kita berlindung kepada para makhluk. Makhluk itu ada yang jahat, ada yang tidak jahat. Seperti apa makhluk yang jahat yang wajib dibunuh? Seperti makhluk buas, seperti harimau, singa, ular, kalajengking, dan masih banyak lainnya. Hewan yang enggak jahat, ya terserah kalian mau dibunuh apa enggak. Biasanya nyamuk itu kan suka bahaya juga, bisa demam berdarah ya. Ada kisah zaman dahulu raja yang sombong, tapi dia kalahnya bukan sama nabi, bukan sama rasul, tapi sama hewan nyamuk. Raja siapa tuh namanya? Dia kalah dengan nyamuk. Ada raja lagi kalah sama burung ababil yang bisa membawa batu-batu yang sangat panas dari api neraka. Ada tuh raja lagi tuh kalah. Dia kalahnya bukan sama nabi rasul, kalahnya sama burung ababil yang membawa batu sangat panas dari api neraka. Sampai gajah, para musuh itu dilempar batu badannya bolong, apalagi badan kita yang kulitnya tipis. Gajah saja yang kulitnya tebal nembus sama batu dari api neraka. Yang ketiga, kita berlindung dari gelap apabila gulita. Sudah gelap, semakin gelap, itu namanya gulita. Kadang-kadang kalau kita mati lampu, mati listrik, rumah kita cari pintu untuk keluar, yang kita tabrak tembok. Bapak pernah ngalamin mati lampu, nyari pintu keluar, Bapak kira itu pintu, ternyata itu tembok. Kepala Bapak kejedot. Alhamdulillah kepala Bapak nggak benjut. Ya. Yang keberapa anak-anak udah? Berlindungnya udah keberapa?
3. Sekarang berlindung yang keempat dari kejahatan wanita tukang sihir pada ikatan buhul. Pak, B-A-H-U-L itu buhul, B-U-H-U-L, buhul. Buhul itu apa Pak? Tali. Jadi orang yang jahat, wanita jahat itu namanya wanita sihir. Kamu suka nonton Nelampir ya? Terus apa lagi tuh? Pokoknya itu yang serem-serem. Yang serem-serem namanya dukun-dukun yang musuhi orang untuk tidak menyembah Allah. Kamu pernah ingat gak cerita kisah Nabi Musa alaihissalam? Nah itu Nabi Musa alaihissalam mempunyai tongkat yang menjelma menjadi ular. Ularnya besar. Musuhnya Nabi Musa itu Firaun. Firaun itu menyediakan tukang sihir. Dengan apa? Dengan ular-ular juga. Tapi kuasa Allah, ular-ular tukang sihir itu dimakan sama ularnya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya tukang sihir itu kalah. Insya Allah kita bisa terlindung dari nenek sihir. Yang sekarang yang keberapa nenek berlindungnya? Ya? 5. Berlindung dari orang yang hasud apabila dia hasud. Hasud lawannya dengki, iri. Pak, saya iri ke teman saya, dia pintar matematika. Boleh. Saya pengen seperti teman saya, pintar mengaji, pintar bersolawat. Boleh iri kebaikan. Pak, saya iri teman saya, orang tuanya ahli ibadah, bersedekah. Sering saya dikasih makanan, kasih sembako, bahkan dikasih uang seperti kebanyakan orang. Itu boleh iri kebaikan. Iri ilmu, iri berharta, boleh. Asal hartanya, punya harta banyak untuk bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Pak, bagaimana saya iri? Teman saya tuh Pak punya makanan banyak. Makanannya temennya diambil, didengki. Sepeda temennya dikempesin, dikasih paku. Itu iri yang gak bagus. Mengambil hak orang itu irinya bagus. Dengki namanya. Kalau kita dengki untuk menambah ilmu, belajar ke orang agar kita lebih pandai, bertanya ilmu, boleh. Bertanya bagaimana caranya kita jadi orang dermawan, bertanya, boleh, itu irinya. Kalau dengki untuk kejahatan, pun mangga orang lagi buahnya sedang banyak, dilempar pakai batu, akhirnya nggak dimakan tuh buah mangga, berserakan, mubazir. Seperti itu. Jadi ada iri yang positif, yang baik, ada iri yang ada positif, ada yang negatif. Tinggal pilih. Pak, teman saya udah hafal surat Al-Falaq. Sebelum saya iri, Pak, saya ingin belajar bagaimana cara menghafalnya, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara mengenal hurufnya, bagaimana cara mengenal tanda baca
bacanya ada tanda baca fathah, doma, kasro, fathatain, kasrotain, sukun. Saya belum kenal huruf-hurufnya. Huruf waw seperti apa, huruf mim seperti apa, huruf qaf, huruf lam, huruf ain jika disambung, ain doma dengan waw sukun berbunyi apa. Sebelum tahu, seperti itu boleh belajar. Oke anak-anak, kita lanjut sekarang ke artinya. Kata demi kata. Ayat pertama, qul artinya katakanlah. A'udzu aku berlindung birobi kepada Rob Tuhan Allah al-falaki yang memiliki waktu subuh. Jadi yang memiliki waktu subuh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kamu menulis kata demi kata, kata demi kata, kemudian hurufnya diurai. Misalnya qaf, doma, lam sukun, dibacanya qul. Kamu pisah qaf, doma, lam sukun. Kemudian artinya katakanlah. Kata kedua, a'udzu, alif fathah, ain doma, waw sukun, dal doma, dibacanya zal doma, dibacanya a'udzu. Artinya, terjemahnya aku berlindung. Berlindung itu artinya kita minta keamanan supaya kita tidak kena musibah. Birobi kepada Rob, kepada Allah, kepada Tuhan. Al-falaki artinya waktu subuh. Birobi ba kasroh, ro fathah, ba kasroh. Al-falaki alif fathah, lam sukun, pa fathah, lam fathah, qaf kasroh. Seperti itu anak-anak. Jadi kata demi kata, kemudian kita uraikan, kita pisahkan hurufnya satu demi satu. Seperti itu dulu ya anak-anak ya. Insya Allah ada kelanjutannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.